dari aplikasi Just Dating di tahun 2023 bilang Indonesia menduduki posisi kedua kasus perselingkuhan terbanyak di Asia. Nomor satunya Thailand. Walaupun ya kasus perselingkuhan gak cuma terjadi sama pria, cewek juga banyak pelakunya kok. Tapi gini loh, banyak suami gagal bukan karena gak cinta sama istrinya, tapi kenapa? Karena gak jaga hatinya. Kompromi kecil-kecil, mewajarkan, menormalisasi, it's okay lah, gak apa-apa lah. Shalom kerinduanku church. Apa kabarnya sore hari ini saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan. Kita sampai di minggu yang kedua di bulan Februari dengan tema besar di bulan Februari ini kita mau bicara soal family, soal keluarga. Di minggu kemarin kita sudah bicara mengenai desainnya Tuhan, idenya Tuhan, initial desainnya Tuhan mengenai keluarga. Mengapa Tuhan membentuk keluarga? Apa gambaran Tuhan mengenai keluarga seperti apa? Dan di minggu yang kedua, kalau saudara mungkin udah lihat spill-spillnya tipis-tipis di social media, atau mungkin saya lupa minggu lalu saya ngomong atau enggak. Minggu yang kedua kita akan bicara mengenai husbands, mengenai para suami. Ayo bapak-bapak jangan pura-pura tidur, bapak-bapak. Yuk coba saya mau lihat, siapa di sini suami-suami yang udah jadi suami? Coba boleh angkat tangan. Yang udah jadi suami? Ayo Pak, ngaku Pak. Yang udah jadi suami, oke. Ini yang cewek-cewek single lihat ya, yang angkat tangan jangan diapa-apain ya. Oke, yang masih single, laki-laki yang belum menikah, laki-laki yang belum menikah. Laki-laki yang belum menikah. Halo, udah segini aja? Oke, hari ini saudara, kalau toh temanya soal husband berarti istri gak usah dengar. Gak gitu. Justru supaya istri-istri mengerti mengenai suaminya. Yang udah menikah, ini mah buat soal suami. Hey, one day you'll be a husband. Suatu hari nanti saudara akan menjadi suami. Berbahagialah saudara yang belum menikah tapi mendengar kebenaran firman ini. Karena saudara diperlengkapi. Amin. Coba saya akan buka dengan pertanyaan ini. What is your ideal idea about a husband? What is your idea about an ideal husband? So, coba. Apa kalau misalnya dibilang suami yang ideal? Yang muncul di benakmu apa? Bagaimana gambaran suami ideal menurutmu? Coba jawab. Apa? Setia. Apalagi? Boleh jawab. Gak ada benar salah. Gak ada. Apa gambarmu mengenai suami ideal? Pinter. Apalagi? Bertanggung jawab. Yuk jangan kayak pelajaran PPKN. Real aja yuk. Suami ideal? Kaya, cakep, I love it bu. Ayo suami ideal. Ganteng, apalagi? Pintar, udah tadi, apalagi? Sukses, terus? Boros. Royal. Istrinya yang boros, suaminya royal, cakep. Oke, banyak perempuan mengharapkan suami yang baik. Ya, dan banyak pria merasa dia sudah menjadi suami yang baik. Tapi suka lupa untuk menjadi suami yang benar. Nah, suami yang benar. Saya suka bilang dalam khotbah saya, ada perbedaan antara baik dan benar. Kita levelnya bukan hanya membedakan baik dan buruk. It's easy, pelajaran PPKN juga ngajarin kita mana baik dan buruk. Tapi kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus ngerti mana yang sekedar baik, mana yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Ada orang baik nih, suami udah menikah, lihat teman kerjanya cewek single, sok-sokan baik nganterin pulang. Baik kan? Tapi benar gak? Bapak-bapak jangan bilang benar Pak. Bapak udah nikah Pak. Baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Karena yang benar hanya ada di dalam Tuhan. Dunia banyak ngajarin kita gimana caranya dapat istri. Zaman sekarang mah gampang nyari jodoh. Nyari jodoh mah gampang, lebih susah nyari parkiran di MBH daripada nyari jodoh zaman sekarang. Karena apa? Ada dating apps. Jangan pura-pura gak tahu. Ada dating apps zaman sekarang, gampang orang mau ketemu tinggal swipe. Tahu-tahu chat, tahu-tahu ketemu. Nyari pasangan itu sekarang gampang, tapi sedikit yang ngajarin gimana menjadi suami yang berkenan di hatinya Tuhan. Menjadi suami yang berkenan di hatinya Tuhan. Pembentukan karakter dan kualitas suami dimulai dari sebelum menikah. Halo, dimulai dari sebelum menikah. Gini loh, pernikahan saya mau nanya sama yang udah nikahnya udah lama. Lebih lama daripada saya. Bener apa bener? Pernikahan gak ngubah seseorang. Pernikahan gak ngubah seseorang. Orang itu istri sekalipun gak bisa ngubah suaminya.
Kecuali dianya mau berubah dari dirinya sendiri. Kecuali Roh Kudus menjamah dia mengubah hidupnya. Pernikahan gak ngubah seseorang. Pernikahan hanya mengeluarkan apa yang sudah ada dalam dirinya. Dalam pernikahan nanti punya anak, dalam parenting akan kelihatan lukanya, traumanya, egonya keluar semua di situ. Pernikahan tidak mengubah seseorang. Makanya 1 Korintus 16:13 bilang begini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hari ini saya mau bagikan saudara ada 3 poin. Simple guide about being a biblical husband. Guide simple lah, sederhana lah. Mengenai menjadi suami yang alkitabiah. Suami yang menurut kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya akan buka dengan ini. A husband is a leader. Suami adalah pemimpin. Is a leader. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca yuk. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki siapa? Kristus. Kepala dari perempuan siapa? Laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ketika dikatakan bahwa suami adalah pemimpin. Ketika dikatakan suami adalah pemimpin. A husband is a leader. Pemimpin dalam rumah tangga. 1 poinnya kembali ke sini. 1 Korintus 11 ayat 3 bilang begini. Kepalanya perempuan adalah laki-laki. Tapi laki-laki juga punya pemimpinnya. Yaitu Kristus. Jadi intinya gini. Gak berarti ketika dikatakan bahwa suami adalah pemimpin, gak berarti bahwa dia superior dan bisa semena-mena terhadap istrinya. Seorang pemimpin harus mau dipimpin. Orang gak bisa ngaku-ngaku jadi pemimpin kalau dia tidak mau dipimpin. Seorang pemimpin yang baik, sebelum dia menjadi pemimpin, dia adalah pengikut yang baik. Dan kembali kepada firman Tuhan yang barusan kita baca. Seorang laki-laki gak akan bisa jadi suami yang baik kalau dia tidak menyadari di atasnya ada Kristus. Gaya kepemimpinannya harus tunduk pada atasnya, pada pemimpinnya, yaitu Kristus. Gaya seorang suami dalam rumah tangga, memimpin istri, memimpin anak-anaknya, mengambil keputusan dalam keluarga, harus tunduk pada firman Tuhan. Pada perkataan pemimpinnya, yaitu Kristus, yaitu Tuhan sendiri. Pak, ingat Pak, minggu lalu saya katakan, istri diambil dari tulang rusuk, artinya dari samping, setara. Sepadan, seimbang. Istrimu gak diambil dari tulang kakinya. Jangan dari tulang kakimu, jangan diinjak. Tapi ibu-ibu, ntar dulu bu. Kita juga gak diambil dari tulang kepalanya laki-laki. Berarti apa? Bukan kita yang jadi pemimpin. Bukan kita, tapi dari sejak semula Tuhan menetapkan bahwa pemimpinnya adalah laki-laki. Suami dalam keluarga. Tapi gini, kalau kita lihat lagi ke sini. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kepalanya laki-laki adalah Kristus. Berarti dalam suami ketika dia memimpin keluarganya, dia harus melihat bagaimana Kristus memimpin. Benar? Kita lihat bagaimana Kristus memimpin. Ada istilah namanya servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Itu yang dilakukan sama Yesus. Itu yang dilakukan sama Tuhan kita. Dia pemimpin tapi dia melayani. Kepemimpinan ini gak bicara soal kontrol. Bukan berarti abuse, paksa, kehendakmu dipaksain. Tapi soal arah. Gini. Kalau misalnya kita naik kapal. Kita anggaplah rumah tangga kita, keluarga kita adalah sebuah kapal. Suami itu nahkodanya. Suami yang pegang setirnya. Tapi di tengah lautan kita kan gak tahu kan. Timur, barat, utara, selatan, sebelah mana. Kiri, kanan, depan, belakang kita gak tahu sebelah mana. Orang lautan semua. Kita butuh yang namanya kompas. Kita butuh kompas, kita butuh peta. Bapak-bapak. Dalam kau memimpin rumah tanggamu Pak, kompas dan petanya adalah firman Tuhan. Jadi manual bookmu dalam memimpin keluarga bukan bagaimana orang tuamu dulu. Tapi apa perkataan firman Tuhan. Minggu lalu saya katakan, kalau engkau punya trauma, kalau ada kutuk keturunan, ada track record perselingkuhan, track record perceraian di atasmu, putus di saya. Putusin di kita. Kita nggak bawa itu dalam rumah tangga kita nggak bawa itu, kita nggak turun itu ke anak-anak kita. Amin. Ada 5 poin, qualities of a leader yang saya pelajari. Yang pertama, proaktif. Proaktif. Laki-laki tuh harus ambil inisiatif. Jangan pasif. Saudara lihat gak sih di dunia modern zaman sekarang, dengan mentang-mentang ada namanya emansipasi wanita, dengan mentang-mentang ada namanya kesetaraan gender, terus laki-laki tuh jadi pasif gitu. Lihat gak sekarang banyak,
Jangan salah tangkap ya. Perempuan you can be anything. You can be something, sorry. No, you cannot be anything. Karena kita gak bisa jadi bayem, jadi umbi-umbian, gak bisa. But you can be something. Pemimpin, saudara perempuan pengen jadi presiden, go silahkan. Ada banyak sekarang pemimpin perdana menteri, perempuan, Jerman lah, ratu-ratu lah, semua banyak. Tapi dalam rumah tangga, ingat bulan lalu kita bicara soal honor. Kita menghormati sistem, otoritas yang Tuhan bangun. Sistem yang Tuhan bangun dalam keluarga, rumah tangga, pemimpinnya adalah suami, laki-laki. Jadi kita sebagai perempuan, makanya tuh tadi saya katakan, nih dunia ini kayak ada pandemi baru, tahu nggak? Pandemi apa? Laki-laki pasif. Lihat nggak sekarang banyak perempuan-perempuan ngejar-ngejar cowok? Anak-anak muda. Lihat nggak sekarang ngejar-ngejar cowok? Dengan alasan, ya kita kan juga punya perasaan, kita juga berhak. Kita belajar biologi dikit ya. Biologi ini anak-anak teens ada di ruang teens, anak-anak sekolah minggu ada di ruang aku. Kita belajar biologi sedikit. Dalam proses reproduksi, sperma yang ngejar sel telur. Nggak ada sel telur kecentilan ngejar-ngejar sperma, nggak ada. Ya kan, ya kan? Gambar-gambar itu sel telur, sperma banyak mengerubungi. Dari awal, laki-laki yang ngejar. Perempuan yang dikejar. Laki-laki zaman sekarang tuh pasif. Anak-anak muda, kalau kamu suka sama perempuan, tadi kan ada angkat tangan tuh ya kan, yang belum nikah kan. Ya kan, ya kan. Deketinlah, tanyalah. Jangan ceweknya nanti yang nyamper-nyamperin. Laki-laki proaktif, ambil inisiatif. Tuhan kasih mandat kepada laki-laki untuk memimpin. Ingat kembali, kita kembali kepada the initial design of a family. Di Taman Eden. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tahu nggak yang makan buah duluan siapa? Tuhan tahu nggak? Nah kan pasif kan? Tuhan tahu nggak yang makan buah duluan siapa? Tahu siapa? Hawa. Tapi dalam firman Tuhan ketika Tuhan cari manusia, yang dipanggil siapa? Adam. Adam, di manakah engkau? Kenapa? Karena gini loh. What happens in your marriage? What happens in your family? Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, kamu yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas rumah tanggamu. Kamu pemimpinnya. Yang ditanya sama Tuhan, yang diminta pertanggungan jawab sama Tuhan adalah pemimpinnya. Kepalanya. Gak usah jauh-jauh deh. Kita dalam kantor lah misalnya. Tim leader. Kalau ada masalah di departemen itu, yang dicari siapa? Leadernya, headnya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga? Laki-laki. Bertanggung jawab, proaktif, ambil inisiatif, jangan pasif. Jangan ini loh, jangan, tahu kan laki-laki tuh zaman sekarang banyak yang kayak cakwe sore-sore, tahu nggak? Layu gitu, nyender gitu. Tahu nggak? Atau nggak di pojokan doang kayak sapu ijuk gitu di pojokan, tahu? Dia aja di pojokan lagi megang handphone, terus handphonenya bentuknya nggak portrait, landscape. Udah tahu kan lagi ngapain kan? Lagi Mobile Legend kan? Mabar, push rank, ganti skin. Yang kedua, pursue God, qualities of a leader, kualitas dari seorang pemimpin. Pursue God, mengejar hadiratnya Tuhan, cari Tuhan. Pemimpin yang baik, tadi saya katakan, pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik. Sebagai laki-laki, pemimpinmu adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Jadi kalau kita mau susun, urutannya itu gini nih. Perempuan, laki-laki, Kristus, Allah. Kalau dari 1 Korintus yang tadi kita baca. Pemimpinmu adalah Tuhan, Kristus. Pemimpin yang baik adalah pengikut Roh Kudus yang baik. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus, Kristus, Tuhan kita is the ultra highest authority. Amin gak? Amin ya. Di atas langit dan bumi semua yang ada diciptakan. Yesus yang duduk di tahta yang tertinggi. Tapi dia yang ultra highest authority justru mengambil posisi merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, cuci kaki murid-muridnya, dia naik ke atas kayu salib, dia pikul salib, dia dipermalukan untuk melayani kita semua. Dia kasih contoh, dia kasih example. Makanya gini, seorang pria tidak akan memimpin dengan benar kalau dia sendiri tidak mau dipimpin. Dan untuk mau dipimpin butuh yang namanya kerendahan hati. Yang untuk namanya mau dipimpin butuh untuk walaupun rasa-rasanya kayaknya gue lebih tahu deh jalan yang lebih baik yang mana deh. Tapi karena dia tahu dia di bawah otoritas sesuatu atau seseorang, dia akan merendahkan dirinya. Ikutin apa kata leadernya. Ikutin apa kata otoritasnya.
Makanya seorang suami harus kejar hadiratnya Tuhan. Cari hadiratnya Tuhan. Punya intimasi sama Tuhan. Punya kedekatan sama Tuhan. Ngerti firman Tuhan. Supaya kita masuk kepada qualities yang ketiga. Qualities yang ketiga adalah pastor in the home. Bukan berarti kalau dibilang, oh berarti seorang suami harus menjadi pastor di rumahnya. Oke, mulai sekarang pulang dari tempat ini semua bapak-bapak ambil sekolah teologi ya. Enggak, bukan gitu. Pastor in the home. Artinya apa? Gini loh, suami tuh imam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Tahu imam di perjanjian lama kayak apa? Dia yang bawa korbannya bangsa Israel. Dia yang ngadep ke hadirat Tuhan. Dia yang kasih tahu Tuhan ngomong apa, dia yang bertanggung jawab atas umat Israel, atas bangsa Israel. Dia yang menjadi kepala. Dia yang pimpin, dia yang bawa. Suami adalah pastor di rumahnya sendiri. Pimpin doa Pak. Baca Alkitab Pak. Gimana Pak, Bapak mau ngarepin anak Bapak, rajin doa, baca Alkitab. Kalau yang dia lihat di rumahnya, Bapaknya cuma goler-goleran doang nonton Netflix. Gimana mengharapkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ketemu cuma maksimal 1-2 jam di gereja seminggu sekali. Ngarepin guru agama di sekolah, pelajaran agama berapa kali sih seminggu? Anak-anak lihat. Jangan harapin anakmu bisa berdoa, dikit-dikit berdoa, baca Alkitab. Kamu doa dong, baca Alkitab dong. Sementara dia gak pernah lihat bapaknya melakukan itu. Tumpang tangan atas anak-anakmu Pak. Mau sekolah, mau pergi sekolah, taruh minyak di tanganmu, urapi anak-anakmu. Tumpang tangan, doakan mereka. Sebelum tidur, ajak mereka berdoa, doakan dia. Ajak istrimu berdoa, ajak bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Gak bosan-bosan saya bilang, bangun mesbah keluarga. Mau dimulai, saya bingung pastor gimana ya mulai. Seminggu sekali boleh gak seminggu sekali? Silakan. Seminggu sekali, 6 bulan, nanti mulai 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Sampai itu jadi sebuah kebutuhan. Oh harus mesbah keluarga, doa bareng, baca firman. Kalau gak ngerti gimana ya caranya, ada YouTube. Puter aja YouTube. Naikin pujian penyembahanmu, kumpul keluarga, berdoa. Bawa keluarga ke gereja, Bapak yang pimpin Pak. Jangan alasan anak saya banyak kegiatan pastor, kalau hari Minggu dia ada main bola, ada main bowling, ada segala macam. No. Kamu yang atur jadwal anak-anakmu. Bukan sepak bola yang ngatur jadwal ke gereja. Bapak sebagai kepala keluarga, take action, take your part. Bola bisa nanti, ulang tahun teman bisa nanti, gereja dulu. Gereja dari 7.30 ada Pak sampai jam 7 malam Pak. Gak ada orang ulang tahun 7.30 pagi, gak ada. Orangnya juga masih masak di rumah, masih dandan. Atur. Tapi bukan hanya bawa keluarga ke gereja, tapi bawa hadirat Tuhan dalam keluarga. Amin. Suami adalah imam. Dulu saya simple, minggu lalu saya sempat cerita sedikit. Saya simple dulu, sekitar 10, 11, 12 tahun yang lalu. Mimpi saya sederhana. Saya pengen punya suami yang bisa bacain cerita Alkitab ke anak-anak. Saya ngebayangin, karena kan saya dari kecil papa saya kan pergi kan ke Papua kan, kerja di Papua. Jadi saya cuma sama mama. Saya gak pernah ada namanya momen sebelum tidur dibacain bedtime stories, bacain cerita Alkitab sama papa saya. Jadi cita-cita saya, mimpi saya pengen punya keluarga di mana kita mau tidur nih, abis berdoa, tiduran, anak di tengah, papa mamanya ngadep anak, terus papanya ceritain soal cerita Alkitab. And God gave me more than I expected. Suami saya bukan hanya nyeritain tentang Tuhan kepada anak-anak, tapi kepada ribuan orang. Tuhan baik, amin. Dimulai dari hal yang, makanya anak-anak muda yang belum nikah, demi kasih Kristus. Pasanganmu, pacarmu harus yang seiman. Harus yang cinta Tuhan. Bukan hanya seiman tapi cinta dan takut Tuhan. Minggu lalu saya katakan, kalau ada masalah dalam rumah tangga, enak kan punya pasangan yang ayo kita doa sayang yuk. Bukannya malah berantem, bukannya malah uring-uringan sendiri. Tapi bilang tenang sayang, ada Tuhan. Ayo kita doa yuk. Tenang sayang, aku doain kamu. Enak kan? Enak kan? Sekarang kalau misalnya mau ke gereja, terus sendiri-sendiri gitu. Kamu ibadah di sini, suamimu di luar, nongkrong, nungguin di parkiran. Sudah keluar, selesai gitu doang. Nggak kepengen kalau ketika pendeta bilang gandengan tangan suami istri, kamu gandengan sama siapa? Sama tiang. Hello.
Jangan. Orang yang pasangan, yang satu gereja aja kadang-kadang konflik kok, masalah kok. Beda cara nyembah lah, beda cara berdoa lah. Apalagi yang beda keyakinan. Apalagi yang dipercaya sebagai Tuhannya beda. Yang ketiga, yang keempat, protector. Pelindung. Otot laki-laki, tulangnya laki-laki memang didesain lebih besar daripada perempuan. Kepadatan tulangnya laki-laki memang lebih padat daripada perempuan. Makanya perempuan lebih rentan sama osteoporosis. Kenapa? Karena Pak, badan Bapak didesain untuk melindungi istri dan anak-anakmu, Pak. Bukan buat pukulin mereka. Bukan buat, saya pernah lihat video, saya ngeri banget liatnya. Dicekek, diangkat anaknya. Dilari leher sini. Badanmu besar, kamu nge-gym, keren, badannya kering, six pack. Untuk melindungi keluargamu. Bukan untuk pukul istri. Saya kemarin ngobrol, Pastor Gideon tuh kemarin sakit saudara. Sampai jam 1:30 kami masih ada di IGD. Dia demam sampai 40, 2 hari demam. Di kamar aja. Kemarin dia udah mikir, apa aku besok gak ngambil hot buy. Tapi saya tahu dalam hati saya, no. Ini kita dikerjain, Beb. Dikerjain gimana maksudnya? Besok kita mau bawain materi mengenai husbands. Serangan iblis kan kepada keluarga kan. Yang diserang duluan siapa? Kepalanya. Besok kamu punya message yang penting mengenai husbands. Kita dikerjain. Supaya kita nyerah, kita gak bawain khotbah ini. Enggak, kita ke dokter. Sampai 1:30 kami ada di IGD semalam. Pulang-pulang sampai hari ini, hilang tuh demamnya. Sebagai seorang suami, kemarin saya ngomong Pastor Gideon ngobrol, saya bilang aku gak ngerti deh, bingung. Sama suami yang bisa pukulin istri, bisa maki, gak ngerti. Waktu pacaran emang lupa ya, waktu pacaran manis-manisnya kayak apa? Emang lupa waktu ngejarnya, waktu deg-degannya kayak apa tuh lupa ya? Kok bisa sih? Udah janji di gereja, di depan keluarga, depan Tuhan. Terus istri karena ribut dipukul tuh kok bisa sih? Gak masuk di logika saya gitu. Gak ngerti. Pak, kalau lagi debat, beda pendapat, bukan suaramu yang dinaikin. Bukan suaramu yang ditinggiin, yang dibikin makin gede. Tapi apa? Kualitas perdebatannya yang dinaikin. Tahu kan orang tuh kalau debat, kalau udah kenceng suaranya kenapa? Karena udah kalah argumen sebenarnya. Makanya dia kencengin suaranya buat nakutin lawannya. Tingkatin kualitas perdebatannya. Saya sama Pastor Gideon punya aturan dalam pernikahan kami dari sejak awal. Kita kalau ada masalah, kalau misalnya sorenya ada perdebatan, ada beda pendapat, ada ribut-ribut kecil, kita gak boleh tidur sampai masalahnya selesai. Kita harus beres dulu, beres, clear, are you good, are we good, kamu udah beres, udah clear, maaf ya, dan lain-lain segala macam. Udah beres, clear, baru kita boleh tidur. Kalau gak selesai masalahnya, kita gak boleh tidur. Dan sampai hari ini, kita udah gak tidur 3 minggu. Bercanda, just kidding. Kita gak boleh tidur. Obrolin, bahas sampai selesai. Tingkatin kualitas perdebatannya. Bukan kencengin suaranya, bukan ambil barang banting. Buat apa sih? Emang banting barang menyelesaikan masalah? Kalau banting barang menyelesaikan masalah, kasih tahu saya deh. Coba deh, gimana banting barang bisa menyelesaikan masalah coba? Emang kalau istrimu bonyok, matanya biru-biru menyelesaikan masalah? Enggak kan? Terus buat apa? What for? Cuman ngelampiasin emosi sesaat? Buat apa? You are a protector for your family. Angkat tangan bukan buat pukul pasangan, angkat tangan buat nyembah Tuhan. Amin. Yang kelima, person with a teachable spirit. Orang dengan roh, dengan spirit yang mau diajar. Yang mau diajar, yang mau dididik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu terhalang. Ternyata kalau doamu terhalang karena hidup suami istri gak bener. Doa terhalang. Kata bijaksana di sini pakai kata gnosin. Gnosin, bahasa Yunaninya gnosin. Artinya secara harfiah, gnosin ini artinya mengenal melalui pengalaman dan pemahaman. Pengetahuan yang diperoleh lewat proses belajar. Banyak konflik dalam rumah tangga itu bukan karena gak cinta, tapi karena gak mau ngerti. Orang dalam berkomunikasi denger,
mendengar bukan supaya ngerti maksud dari lawan bicaranya, tapi supaya bisa ngebales lawan bicaranya. Kita di sini pengen ngerti. Mengerti, pelajarin bagaimana gaya komunikasi istri. Apa sih yang ada di benaknya, apa sih yang menjadi kesukaranmu, apa sih yang ganggu hatimu, ganggu pikiranmu tuh apa sih. Pria dan wanita tuh emang sistem otaknya beda. Hormonnya beda, cara bekerjanya beda. Makanya baik dua-duanya, baik suami maupun istri harus mau mengerti. Harus mau belajar. Harus mau. Nih untuk istri-istri. Saya ngomong sama istri-istri sekarang. Bu, walaupun kadang-kadang kita tahu sih, kadang-kadang pendapat suami kita on gitu. Ngerti sih kadang-kadang kok gini sih cara pikirnya aneh juga nih laki-laki nih. Walaupun kita tahu mungkin argumen kita yang benar, tapi ingat lagi deh, ingat lagi. Jangan celah suami di depan umum. Jangan permalukan dia di depan teman-temannya. Jangan lagi ngobrol kumpul di depan teman-temannya, mungkin depan koleganya, terus kamu bilang, gimana sih kamu? Gak gitu dong. Laki-laki tuh makhluk ego, pride. Bener gak Pak? Laki-laki tuh makhluk ego, pride. Jangan bandingin suamimu sama laki-laki lain, sama pria lain. Jangan banding-bandingin gitu bilang, kamu kok gak kayak suaminya Bu Ajeng sih? Suaminya Bu Ajeng tuh ya setiap kali si Ajeng ulang tahun ada tuh tas Hermes dateng. Aku cuma dikasih ayam kremes. Kamu gimana sih? Suka banding-bandingin gitu. Kalau jalan selalu digandeng. Selalu dibawa jalan-jalan ke mall, ke GI, ke PI. Kita paling jauh ke Indomaret depan. Jangan banding-bandingin suamimu sama laki-laki lain. Minimal-minimal kamu banding-bandingin sama Lee Min Ho lah gitu. Yang kata suamimu yaudah deh sama Lee Min Ho terserah deh, Lee Min Ho juga gak kenal lu siapa, gak tahu juga lu napas gitu. Jangan banding-bandingin suami sama laki-laki lain. Jangan salah omongannya, puji suami, bilang terima kasih atas usaha yang dia lakukan. Coba Bu, kapan terakhir kali bilang makasih sama suami Bu? Bu? Saya demen deh yang depan udah mulai tengok-tengokan deh. Bilang Bu. Ya bilang, kapan terakhir bilang makasih sama suami? Makasih ya sayang atas kerja kerasmu buat aku dan anak-anak. Makasih ya sayang kamu mau ngertiin aku. Makasih ya, kapan terakhir kali coba? Pas janji nikah? Kelamaan. Kapan terakhir kali puji suamimu? Dukung mimpinya, rencananya dukung. Suami istri yang suportif itu membuat suami merasa dihargai dan termotivasi. Dan seluruh bapak-bapak bilang, kan pasif kan? Memang. Yang kedua, a husband is a laborer. Seorang suami adalah laborer, pekerja. A husband is a laborer. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu ouch, dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Gini. Kita nggak lagi ngomongin money machine loh. Kita lagi nggak ngomongin suami sebagai mesin duit gitu. Mesin pencari uang. No. Tapi ini tentang sikap yang bertanggung jawab. Seorang suami laki-laki yang tidak bertanggung jawab dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ngeri amat. Tanggung jawab bicara soal iman. Dari awal, nih banyak orang berpikir gini, oh harus bekerja, ini nih konsekuensi dari dosa. Ini kutukan dari Adam dan Hawa. Enggak. Kita lihat, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Firman ini diperkatakan kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3, ular baru muncul. Firman ini, mandat ini dikasih sama Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan, untuk memelihara, untuk bekerja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi desainnya Tuhan sejak semula adalah manusia tuh kerja. Kerja bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan tagihan, tuntutan dari pasangan. Tapi bekerja karena sadar bahwa dia dipanggil untuk membangun, mengusahakan apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Saya terlalu yakin, terlalu percaya. Setiap kita di tempat ini punya talenta. Punya skill. Punya. Mungkin ada yang skillmu di bidang seni. Nyanyi lah, main musik lah, ngelukis lah, masak lah.
Mungkin ada yang talentanya di bidang manajerial. Engkau sebagai pemimpin, engkau bisa manage tim dengan baik. Engkau bisa susun prioritas, engkau bisa mengatur orang, engkau punya visi. Mungkin ada yang talentanya di bidang ekonomi, di bidang bisnis. Apa aja yang dipegang tangannya cuan gitu. Jadi cuan aja pokoknya. Macam-macam, tapi saya terlalu percaya setiap kita di tempat ini punya talenta. Sekarang masalahnya, mau nggak talenta yang udah Tuhan percayain sama kita usahakan. Ingat perumpamaan tentang talenta? Udah dikasih sama Tuhan, nanti di harinya Tuhan tanya, what have you done with all the skills, all the talents that I have given to you? Mana? Apa yang udah kamu kerjakan? Yang mengusahakan, ambil semua. Yang gak mengusahakan, talentanya diambil, dikasih ke yang mau mengusahakan. Ini tuh bicara soal jadi laki-laki tuh jangan males. Jangan males. Saya nggak ngomongin soal laki-laki yang yang udah bekerja tapi mungkin penghasilannya lebih besar istrinya. Saya terlalu percaya gini, dalam pernikahan Tuhan tuh ngasih berkat, saluran berkat. Mungkin jalurnya, selangnya buat istrimu lebih besar. Tapi dalam pernikahan udah duit bareng-bareng gitu loh. Mungkin jadi salurannya si istri yang lebih banyak. Tapi suaminya kerja. Bukan suami-suami yang numpang hidup gitu sama istrinya. Istrinya kerja, pagi-pagi kerja, pulang masih ngurus anak. Suaminya dari pagi ketemu pagi, di pojokan kayak sapu ijuk. Main mabar tadi tuh, push rank. Males-malesan. Bukan gitu, atau saya gak ngomongin soal laki-laki yang mungkin Tuhan izinkan sakit. Gak bisa kerja karena memang sakit. Karena memang kondisi tubuhnya, kesehatan tidak memungkinkan. Saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin laki-laki yang usia produktif, badannya sehat, punya talenta, bisa kerja tapi males. Males, nggak ada cerita. A husband is a provider. Laki-laki adalah provider. Bukan cuma soal uang, balik lagi saya nggak ngomongin soal uang. Tapi provide apa buat keluarga? Provide rasa aman. Provide kehadiran. Papa hadir buat kamu, papa mendampingi kamu, aku hadir buat istriku, aku dengerin dia, aku dengerin ceritanya, keluh kesahnya. Hadir. Provider, bicara soal perlindungan, rasa aman, perhatian. Bicara soal apa? Stabilitas. Istri dan anak-anak tahu bahwa mereka bisa bersandar sama suaminya. Bicara soal konsistensi. Bicara soal keamanan emosional. Kalau cerita, kalau mungkin kita kan perempuan, Pak, istri Bapak tuh Pak, setiap bulan pasti ada hari-harinya. Hormonnya gak jelas. Jangankan Bapak, kita sendiri aja gak ngerti kita lagi kenapa. Kita aja gak ngerti kenapa lihat kucing di jalan kita bisa nangis juga kita gak ngerti. Kok gue nangis sih? Hormon. Istri yang merasa aman secara emosional sama suaminya. Tahu gitu. Bang lagi bete, lagi suntuk, lagi mumet dan bisa cerita sama suaminya. Provide arah hidup, mau nuntun, kasih tujuan sama keluarga. Ada 2 ekstrim pria Pak, Bu. Ada 2 ekstrim nih. Yang pertama, passive and avoidant. Gak mau mikul tanggung jawab, males, tar sok. Mageran, males, pemalas. Atau yang kedua, workaholic and absent. Gila kerja melulu. Terus alasannya yang penting kan duit lancar. Yang penting kan sekolah anak-anak aman. Tapi bapaknya gak pernah ada di rumah. Gak pernah tahu. Ditanya anaknya umur berapa Pak sekarang? Berapa ya? Berapa mah? Lo anak siapa sih? Bapak-bapak yang workaholic tapi itu absent. Pulang ke rumah udah cuman bawa sisa capeknya doang. Laki-laki gak boleh males Pak, maaf ya Pak, jangan males Pak. 2 Tesalonika 3, 10, 11. 2 Tesalonika 3, 10, 11, ada gak ayatnya? Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, bukan tidak bisa ya, tapi tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan ngutrekin motor melulu, ngutrekin mobil melulu. Mending bisa menghasilkan. Enggak cuman keren-kerenan doang di tongkrongan gitu. Sore main gaple di perempatan, kayak sarung, sudah gitu doang.
Main judi lagi. Main judinya pakai duit istri lagi. Nggak dikasih marah-marah lagi. Saya sedikit cerita aja. Saya dari awal waktu pacaran sama Pastor Gideon ceritanya mau ngetes saya, mau nguji saya. Beb, sayang, kamu punya penghasilan sendiri, dunia entertainment. Kira-kira kalau kita nikah, kamu mau nggak hidup susah sama aku? Dia pasti mengharapkan jawaban kan yang kayak, of course I will. Dalam susah dan senang, sehat maupun sakit. Saudara tahu saya jawab apa? Saya jawab gini. Papaku, tinggalin aku dan mama, dari aku umur 2-3 tahun, ke Papua jauh-jauh, ke hutan Papua, kerja di sana, bisnis di sana, supaya aku dan mama gak hidup susah. Supaya aku dan mama hidup enak, bisa sekolah yang baik, bisa punya mobil, punya rumah dan lain-lain. Jadi, kalau kamu mau nikahin aku, hanya untuk bawa aku hidup susah, mendingan gak usah. Jangankan ke bapak gua juga udah gak lolos. Jangan hina pengorbanan papaku dengan drag anaknya hidup susah. Tapi kalau misalnya kita udah nikah, life happens. Dan kita harus mungkin kita harus ada sedikit ngencengin ikat pinggang, harus berusaha. Of course, yang penting kamu kerja. Bukan jadi pemalas. Kalau pemalas gak ada cerita. Saudara ngerti maksudnya? Makanya anak-anak muda perempuan-perempuan jangan mau diajak hidup susah, jangan mau. Jangan mau, set your standard. Tapi kitanya juga mesti punya value. Jangan kamunya juga tukang di rumah doang goler-goleran ngeliatin artis Korea terus ngarepin jangan dibawa aku hidup susah. Lu juga sama aja, cari perkara juga. Sebagai perempuan kita juga mesti punya value. Amin. Set your standard. Makanya improve yourself. Naikin nilai dirimu, punya value dalam dirimu, punya nilai dalam dirimu. Supaya laki-laki yang datang bukan laki-laki sembarangan. Amin, perempuan, adik-adik muda. Amin, amin. Benar, jangan amin doang di gereja. Ntar berapa bulan kemudian DM saya. Set standard. Tapi Bu, nih saya kasih tips dikit ya Bu ya. Kadang tuh laki-laki, nih Pak saya belain Pak. Kadang laki-laki habis kerja capek, butuh waktu buat sendiri. Kadang gak usah curigaan Bu, kadang-kadang mereka bukan mau aneh-aneh kok. Mereka cuma butuh ngerilis aja. Pengen dalam setelah capek kerja. Kadang cuma main catur sebentar. Tahu gak kenapa bapak-bapak lama di toilet? Bapak-bapak lama kan di toilet kan? Kayak kita di toilet tuh paling 5 menit, bapak-bapak tuh bisa 3 tahun gitu di toilet gitu kan. Lama banget. Saya pernah tanya sama Pastor Gideon, kamu tuh ngapain sih di toilet selama itu tuh ngapain sih? Banyak banget yang dikeluarin apa gimana sih? Saya bilang, enggak Beb, tenang aja. Ini toilet gak ada yang gangguin gitu. Cuman pengen tenang aja gitu, gak mikir apa-apa, tenang aja. Apa-apa, kadang kasih aja waktu untuk sendiri. Amin. Tapi jangan kebablasan. Bapak-bapak juga jangan gak tahu diri gitu, dikasih waktu sendiri malah ngeliatin Tinder gitu. Jangan gitu juga Pak. Dikasih kepercayaan sama istri, dijaga baik-baik ya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. A husband is a lover. Seorang suami itu pencinta, penyayang. A husband is a lover. Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Alkitab bilang suami harus mengasihi. Mengasihinya gak main-main tapi. Mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, mengasihi kita. Mengasihinya sampai gimana? Sampai menyerahkan dirinya. Mengasihinya tuh sampai begitu. Jadi firman Tuhan tuh seadil itu gitu loh. Istri diminta untuk menghormati suami. Istri gak diminta untuk mengasihi. Perintah Tuhan kepada istri bukan untuk mengasihi. Karena kenapa? Karena untuk mengasihi gak perlu diperintah. Kita perempuan it comes naturally untuk mengasihi. Perempuan lihat anak bayi. Ih lucu banget. Sayang-sayang sini sama onti lah onti-onti aja lu siapa? Onti-onti aja sama anak orang kan. Perempuan secara natural. Lihat bunga, bagus banget, foto. Lihat anak kelinci, lucu banget. Natural, makanya perintah Tuhan kepada perempuan bukan mengasihi. Tapi menghormati. Perintah Tuhan kepada suami, kepada laki-laki yaitu mengasihi. Karena itu yang dibutuhkan sama perempuan. Untuk dikasihi, mengasihi.
Dan kita tahu bahwa kasih yang seperti yang ayat yang tadi kita baca nih, ayat yang ini, kasih yang kayak gini, it comes with a price. Kasihnya Yesus kepada kita comes with a price, harganya mahal. Apa? Darahnya, nyawanya. Ketika suami diminta untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, it comes with a price. Mungkin harus kikis egomu, Pak. Mungkin harus lawan rasa magermu, Pak. Mungkin harus ketika dengerin istri lagi cerita, Papa tahu gak Papa, tadi kan Mama abis arisan ya Mama ya. Terus tahu gak, Papa tahu kan, ini loh mamanya si Anton. Padahal kamu juga gak tahu Anton yang mana aja gak tahu, maknya yang mana gak tahu. Tapi boleh gak Pak tunjukin, oh kenapa Mah? Walaupun dalam pikiranmu lagi mikirin MU menang gitu kan, akhirnya menang juga gitu. Walaupun dalam pikiranmu mungkin mikirin motor Harley yang pengen Vespa yang mau kamu beli gitu. Tunjukin, denger istri, it comes with a price. To love is not a feeling, it's a decision. Mengasihi itu bukan perasaan. Kalau pakai perasaan mah udah bubar kita semua di tempat ini. Benar nggak? Bubar. Kan ada kalanya istri ngeselin kan? Jangan semangat banget gangguk-gangguknya Pak, nggak enak saya lihatnya Pak. Ada kalanya istri ngeselin kan? Ada kalanya istri tuh kayak aduh bawel banget sih ampun. Tapi sama, ada kalanya juga istri-istri gedek sama suaminya gitu loh. Udah dibilangin berkali-kali keluar kamar tutup pintu, selalu dibiarin ngablak gitu. Udah berkali-kali dibilangin kalau abis pakai baju kotor jangan ditaruh lagi di situ, taruh di tempat kotor, masih aja taruh atas tempat tidur. Kalau mencintai, mengasihi pakai feeling, udah pengadilan agama semua kita ini, pengadilan negeri Kristen soalnya. Udah pengadilan negeri semua kita ini. To love is not a feeling. Feeling bisa berubah, emosi berubah, mood berubah, momen berubah. To love is a decision. Keputusan, sekalipun gak enak, sekalipun sebel, sekalipun marah, sekalipun sedih, sekalipun nangis, aku memutuskan untuk terus mengasihi istriku dengan setia. Sekalipun dia punya banyak kekurangan, aku menyadari aku juga punya banyak kekurangan, tapi dia menerima aku, dia sabar sama aku. Maka aku memutuskan untuk sabar sama dia, untuk terus mengasihi dia. Amin. Ketika kamu punya banyak pilihan dan punya begitu banyak alasan to stop loving your wife, but you choose to love her faithfully. Ketika punya banyak pilihan, tapi tetap memilih untuk mengasihi dia dengan setia. Itu yang Tuhan minta pada setiap suami. Kolose 3:19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Give her. Kasih hadiah. Kadang gak usah mahal-mahal kok. Kadang pulang kantor, bawain gado-gado yang dekat kantormu. Udah happy. Tapi dalamnya ada cincin berlian. Kasih hadiah. Gini loh, kasih itu memberi. Ayat hafalan kita sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka ia mengaruniakan. Maka dia menyerahkan, maka dia memberikan. Kita bisa memberi tanpa kasih. Bisa. Ngasih sambil sebel, sambil ngegerutu juga bisa. Orang temenmu, temen lama yang gak pernah kontak, tiba-tiba ketemu di reunian, terus tahu-tahu 3 minggu kemudian ngechat minjem duit. Walaupun sebel, gondok, ya udahlah. Kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi kita gak bisa mengasihi tanpa memberi. Amin. Memberi, gift her, kasih hadiah. Spend time together. Luangin waktu bareng-bareng. Bukan gini loh, luangin waktu bareng-bareng tuh bukan nonton. Kalau nonton kenapa? Semua sibuk sama layar TV, layar bioskop. Tapi luangin waktu lakuin kegiatan bareng-bareng gitu. Ngelakuin kegiatan bareng-bareng apa kek, berkebun kek, apa kek. Saya sama Pastor Gideon salah satu quality time favorit kami adalah nyetir gak pakai supir. Kalau ke kantor, setiap hari Selasa kita ada di kantor, kita nyetir berdua. Ngobrol, nyanyi-nyanyi, kadang puter radio, lagu-lagu zaman sekarang kita juga ngerti lagu apa sih ini liriknya kok begini gitu. Lagu-lagu skena gitu kan. Kita kan anak milenial ya, jadul gitu. Kita dengerin, spend time together. Luangin waktu melakukan kegiatan aktivitas bareng-bareng. Dan kalau lagi kayak begini, nanti sama handphonenya. Handphonemu tutup. Jangan dikit-dikit buka handphone. Kasih perhatianmu penuh sama dia.
Terus tunjukin kamu tertarik cuman sama cerita istrimu gitu. Tadi saya bilang walaupun gak ngerti, walaupun udah tahu ujung-ujung. Saya tahu pak. Kita nih perempuan nih pak. Kalau bapak kan cerita nih langsung nih A, langsung B. Ya kan? Kalau kita kan A, sini, balik lagi, mundur lagi, maju, baru sampai ke sini. Mungkin kalau bapak yang cerita 30 detik selesai. Tapi kalau istri yang cerita 3 jam kan, ceritanya panjang kan. Sampai melibatkan orang yang kita gak tahu ada di belahan bumi sebelah mana gitu. Tapi cara suami nunjukin perhatian, dengerin aja ceritanya. Tunjukin tertarik sama ceritanya. Saya paling lucu saudara, saya kemarin tuh udah nonton satu drama Korea yang saya gak tonton sama Pastor Gideon. Saya nonton sendiri. Di jalan dia nanya sama saya, udah selesai drakor kamu? Udah. Gimana ceritanya? Ah bukan tipe film kamu lah. Filmnya romance banget gitu kan, cinta-cintaan banget, bukan tipe film kamu lah. Kenapa? Si cowoknya apa, si ceweknya apa. Akhirnya saya cerita sepanjang jalan. Kalau saya tanya lagi sekarang, kemarin drakor aku tentang apa sih dia gak ngerti. Pasti dia gak tahu. Tapi pada momen itu, saya merasa sangat-sangat dihargai loh. Saya merasa sangat-sangat dicintai. Kadang nonton drakor sampai segini tuh gak enak saudara. Gak enak, bener deh, asli gak enak. Kenapa? Karena komentar melulu. Iya saya tahu gak mungkin jatuh terus lama banget slow motion, saya tahu gak mungkin. Tapi kan kita cewek-cewek seneng aja ngelihatnya kan. Aduh udah mukanya cakep-cakep lagi. Matanya berbinar-binar. Kita kan seneng aja kan. Dia tuh pasti komentar mulu. Beb gak ada beb. Orang jatuh lama gini gak ada beb. Udah benjol palanya beb. Aduh lama banget ya pokoknya deh. Komentar mulu. Tapi dengan dia ada di samping saya. Meluangkan 1 jam waktunya untuk nonton nonsense itu. Saya ngerasa sangat dicintai loh. Saya mencoba untuk membalas itu saudara. Dia bilang, beb minggu malam ada AS Roma. Lawan Juventus. Mau temenin aku nonton gak? Oke. Jam berapa beb? 2:30. Oke. Trik. Pasang alarm aja beb. Ntar 2:30 bangunin aku. Bener ya? Iya. 2:30 alarm bunyi. Beb, 2:30 beb. AS Roma udah mulai beb. Oh iya oke. Saya bangun, saya ke toilet. Saya nyender di dadanya. Saya tidur lagi. 2:30 bos, siapa yang mau nonton 2:30? Kan besok pagi yang nganterin anak saya, bukan dia. Tapi you know what I mean. Waktu kami honeymoon, saya yang cariin tiket. Dia pengen banget nonton bola di Wembley Stadium. Saya yang cariin tiket. Tahu pertandingan apa juga gak tahu lah, bodo amat lah. Yang penting pengalaman nonton bolanya. Saya temenin dia nonton bola. Di masa itu dia langsung bilang sama saya, aku tahu kamu gak ngerti. Enggak aku ngerti kok. Enggak orang kamu nanya berkali-kali. Ini nembaknya kemana? Tapi aku seneng kamu mau duduk di samping aku nonton sesuatu yang kamu gak ngerti. Karena kamu nunjukin kamu sayang sama aku. Paham maksudnya ya? Put effort untuk mengerti dia. Kemudian, show your love publicly. Pak, Instagrammu jangan isinya OOTD kamu melulu pak. Gaya pakai kacamata hitam. Mana foto istri mana? Ada Pastor di slide 5. Foto depannya dia. Jauh banget nyarinya gitu loh. Show your love publicly. Cincin pernikahan jangan dicopot pak. Pak, jangan dicopot pak. Mana yo cincin nikahnya mana yo? Ayo. Udah gak muat Pastor gedein. Kenapa sih suka nyopot cincin kawin tuh kenapa sih? Saya doain suami-suami yang suka ngelepas cincin nikah supaya kelihatan masih single, cincinnya pindah ke jantung. Biarin bodoh. Apa sih motivasinya nyopot cincin kawin tuh apa sih? Biar kelihatan single. Enggak, kelihatan dari perutmu, kelihatan. Tolonglah. Itu di rumah ada istri yang ngurusin kamu loh. Yang nyiapin makan loh, yang nyiapin anak-anakmu loh, yang ngelahirin anak-anakmu loh. Halo Pak, show your love publicly. Depan temen-temenmu, rangkul istrimu. Lagi jalan di mall, pegang tangannya. Itu juga menyelamatkan dompetmu. Sebuah survei, sebelum itu. Love needs to be expressed. Cinta itu butuh ditunjukin. Waktu pacaran sosokan, buktiin dong cintamu. Udah nikah buktiin cintamu, udah nikah. Udah janji di hadapan Tuhan.
Buktiin cintamu. Dan ini penting Pak, jangan pasang kuping Pak, pasang kuping ya Pak. You can say that you love your wife if you're not loyal to her. Jangan bilang cinta sama istri kalau kamu gak setia sama istrimu. Gak ada tuh suami bilang, mama aku mencintaimu, aku bahagia sekali menikahimu. Kamu segalanya bagiku, kamu adalah ibu dari anak-anakku. Kamu menantu yang baik untuk mamaku. I love you sayang. Terus habis itu pergi 3 hari, gak pulang-pulang, nongkrong di diskotik. Cewek-cewek samping-sampingnya, ngaco-ngaco hidupnya. Emang kayak gitu, dibilang cinta sama istri. Loyalty, kesetiaan, Matius 5:28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah di dalam hatinya. Cuman ngelihat loh, ngelihat dan menginginkannya loh. Sudah berzinah di dalam hatinya, kata Yesus. Kata Yesus. Sebuah survei dari aplikasi Just Dating di tahun 2023 bilang Indonesia menduduki posisi kedua kasus perselingkuhan terbanyak di Asia. Nomor satunya Thailand. Indonesia nomor 2. Ngeri gak? Yang katanya negara beragama. Kasus perselingkuhannya nomor 2. Keren, prestasi. 40%. Walaupun ya kasus perselingkuhan gak cuma terjadi sama pria. Cewek juga banyak pelakunya kok. Tapi gini loh, banyak suami gagal bukan karena gak cinta sama istrinya, tapi kenapa? Karena gak jaga hatinya. Kompromi kecil-kecil, mewajarkan, menormalisasi, it's okay lah, gak apa-apa lah. Ah udah jam 10 tapi ada teman kantor ngechat malam-malam balesin gak apa-apa lah, gak enak besok ketemu di kantor. Ya udah besok ketemu di kantor, bahas besok aja. Kompromi kecil-kecil. Nih Pak, izin Pak saya ngomong gini ya Pak. Stop allowing flirtation to happen to you. Stop membiarkan flirtation tuh apa ya? Flirting gitu, ganjen-ganjen, menebar-nebar pesona, tebar-tebar pesona terjadi dalam hidupmu. Seorang laki-laki tidak akan bisa berjalan dalam kekudusan kalau mereka tidak stop mentolerir flirting sama perempuan. Enggak, itu bukan perempuan, itu setan yang menjelma jadi perempuan untuk menghancurkan pernikahanmu. Ingat kembali apa yang saya katakan minggu lalu, pernikahanmu, keluargamu adalah desainnya Tuhan. Karena pernikahanmu merefleksikan gambar dan rupanya Tuhan. Makanya iblis gak suka. Iblis akan lakukan segala cara untuk merusak God's image ini di muka bumi. Iblis lakukan segala cara, iblis kirim segala cara. Kuntilanak zaman sekarang gak serem Pak. Kuntilanak zaman sekarang sama, rambutnya masih panjang, masih putih, masih wangi melati, masih. Tapi mukanya gak serem. Hatinya yang serem. Gak apa-apa, diem aja, diem. Biarin. Jangan udah nikah, masih sosok iseng. Punya aplikasi messenger yang gak umum. Tahu kan? Masa mesti saya sebut? Ntar belajar saudara. Saya lihat di Twitter, di Threads tuh banyak tuh. Biasanya pakai WA. Supaya gak ketahuan pakai aplikasi yang lain. Diumpetin di belakang aplikasinya. Ngapain? Buat apa? Kalau sampai ada chat yang kamu sembunyikan, there is something wrong. There's something wrong. Kalau ada WA chat yang kamu umpetin, sembunyiin, there's something wrong. Kenapa harus diumpetin? Kalau wajar-wajar aja kenapa harus diumpetin? Sampai hari ini atas anugerah dari Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami. Handphone saya, handphone Pastor Gideon, dia bisa buka anytime. Dia bisa pergi nge-gym bawa handphone saya, bawa aja udah. Dia bisa kadang-kadang tinggal handphonenya di rumah. Tapi MBCA-nya saya yang pegang. Stop allowing, jangan kasih ruang, jangan diwajar-wajarin, jangan. Gini, gak ada istilah dalam pernikahan rumput tetangga lebih hijau. Jangan sosok puitis deh, pakai peribahasa deh. Rumput tetangga lebih hijau. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Karena disiram. Kalau rumputmu gak lebih hijau, berarti kamu gak siramin rumputmu. Berarti kamu gak pelihara rumputmu dengan baik. Bukan yang ngeliatin rumput orang, ini yang depan mata, yang diurusin, yang disiram. Kalau kamu gak siram pernikahanmu, kamu yang bertanggung jawab kalau pernikahanmu kering. Saya tahu Pak, mungkin istri dulu kalau kamu ngejokes dia paling ketawa, kan kamu lucu banget sih, gombal deh gitu kan. Terus setelah repot punya anak capek, kamu ngejokes bapak-bapak itu,
Terus istrimu cuman kayak, gitu kan. Terus kan kamu kayak, gue udah gak lucu lagi ya gitu. Cuman kayak, gitu doang karena kamu capek gitu, gini. Itu terjadi, gini loh, pelihara, makanya saya bilang tadi dipelihara. Jangan istri di rumah udah kayaknya garing, udah kering, terus kamu ke kantor, ke gym, bu, kadang-kadang nih bu, perselingkuhan bukan yang terjadi di kantor loh bu. Di gym tuh banyak tuh cewek-cewek yang belaga-belaga seksi tuh banyak tuh. Belaga-belaga tuh. Dan bahayanya bukan cewek-cewek doang, cowok-cowok juga sama. Suka gatel sama suami orang, mohon maaf saya ngomong fakta. Saya dengar banyak kesaksian, banyak orang konseling cerita sama saya. Suaminya selingkuh bukan sama perempuan, sama sesama laki-laki. Ini yang terjadi, jangan ketawa beneran serius. Ini yang terjadi zaman sekarang. Apa yang saya bilang minggu lalu, iblis berusaha untuk meredefine marriage. Atas nama cintalah, enggak lah. Sekarang perselingkuhan bukan hanya sama lawan jenis, sama sesama jenis juga. Makanya tuh yang penting tuh ini nih, hubungan kita sama Tuhan. Kembali ke poin yang tadi, pursue God. Deket sama Tuhan Pak. Pursue God, kejar hadiratnya. Keep flourishing your marriage. Siramin pernikahanmu, pelihara pernikahanmu. Ini juga berlaku untuk istri-istri. Saudara mungkin ada beberapa di sini yang waktu menikahnya konseling pranikah sama saya dan Pastor Gideon. Di modul konseling pranikah saya katakan begini. Ingat ini tips praktis. Laki-laki tuh lemah di mata, perempuan tuh lemah di telinga. Makanya ada majalah pria dewasa kan? Ya kan? Majalah pria dewasa isinya kan perempuan-perempuan pakai baju anaknya kan? Ya kan? Kalau majalah wanita dewasa isinya apa sih? Resep, karir, horoskop. Majalah pria dewasa untuk memuaskan mata laki-laki. Perempuan lihat laki-laki keluar dari kolam renang, topless, cuman pakai celana renang, biasa aja, biasa. Tapi laki-laki lihat perempuan keluar dari kolam renang pakai bikini, mimisan. Sampai butuh transfusi dia. Laki-laki lemah di mata, tapi perempuan lemah di telinga. Dipuji, didengerin, ditanyain. Nih, istri-istri kalau baru potong rambut, terus tanya sama suaminya, coba tebak apa yang berubah dari aku. Wah itu kan kayak ujian nasional kan? Ya kan Pak, mampus gua apa yang berubah ya? Kayaknya kalau tambah gemuk emang dari lu udah gemuk. Apa yang berubah ya? Tapi kalau misalnya nih ketemu di kantor, baru potong rambut mbak, segeran, kasih tiap hari kayak begitu. Lemah perempuan lemah di telinga. Makanya perempuan suka ngomong. Laki-laki lemah di mata. Makanya Bu izin saya ngomong gini ya Bu, saya tidak ngomongin bentuk fisik. Saya garis bawah ini, saya gak ngomongin oh saudara harus kurus, no. Apa yang disukai sama suamimu? Ada loh suami-suami itu yang gak suka. Cewek-cewek yang kurus kering tuh ada yang gak suka. Aku suka yang agak gemes-gemes. Apa yang menyenangkan mata suamimu? Do it. Jaga penampilan diri. Makanya tadi saya bilang kuntilanak sekarang tuh cakep-cakep. Kuntilanak yang di film mah udah gak laku. Kuntilanak sekarang tuh ada namanya. Ntar ada jemaat sini namanya gitu salah lagi saya. Ada namanya gitu, nama perempuan-perempuannya gitu deh. Terus centil ngomongnya. Ketawa juga tahu kan kayak ketawa kuntilanak kan. Gitu. Geli tau gak? Kuntilanak sekarang tuh cakep-cakep. Sekalipun udah punya anak saya ngerti. Udah punya anak tuh kadang kita juga susah punya waktu untuk rawat diri. Makanya Pak kalau mau istrimu cakep kasih uangnya buat beli skincare. Jangan cuma nuntut kamu kok sekarang berubah sih. Kamu udah kusem sekarang udah turun. Ya rawat dia dong. Kasih. Ada nih suami-suami nih ngasih duit, saya kasih dia, ini kok saya kasih dia uang kok 100.000 sehari, enggak seminggu. Sri Mulyani juga resign itu. Enggak sanggup nih ngatur begini, gua enggak sanggup. Rawat, kalau mau kecantikan, bentuk yang menarik itu butuh dirawat. Ya Pak. Ayo punya waktu buat pacaran berdua, rawat keintiman fisik dan emosional.
Jangan mentang-mentang udah nikah, istri-istri nih cuman dasterannya udah seminggu lagi gak diganti-ganti. Udah bau bawang tahu nggak? Abis masak tuh kan bau bawangnya kadang nempel di baju kan. Masih kamu pakai aja. Rambut gak keramas, untel-untel. Suami pulang gitu. Sementara di kantor tadi saya bilang tuh kuntilanak-kuntilanak cakep itu tuh. Ada di situ. Di gym, cewek-cewek yang jalan itu dibuat-buat gitu. Kayak siluman bebek tahu nggak? Lu tuh bisa jalan biasa aja, kenapa sih harus dipaksain gitu? Padahal jalan biasa tuh bisa gitu. Rawat keintiman fisik. Gandeng tangan, peluk. Awal nikah bisa. Kok udah lama bukannya makin manis pernikahannya? Malah sepet. Hanya istri-istri juga ya Bu ya. Ya Bu. Bu. Terakhir, ada sebuah prinsip psikologi 80-20, saya dapetin ini kemarin. Dalam sebuah relationship, istri, pasangan hanya dapat memenuhi 80% dari kebutuhan. As perfect as your wife, hanya dapat memenuhi 80%. Ada gap 20%, ada ruangan ini yang bisa dipakai oleh iblis untuk menggoda, menghancurkan pernikahanmu. Terus akhirnya nih, ketemu nih sama si Mbak Kunti tadi, yang kamu pikir, ketemu dia akhirnya memenuhi kebutuhanku. 100%. Kalau hitung-hitungan, dia kan bercuma 20% kan? 20% kan? Terus kemudian iblis berusaha untuk taruh that fantasy Hollywood itu dia taruh. Kalau sama dia, wangi setiap hari. Enggak. Dia nikah sama kamu, di rumah sama kok. Dasteran juga kok. Bangun tidur bau mulut juga kok, sama. Jadi jangan tergoda sama fantasi yang kamu lihat di depan mata doang gitu loh. Kamu pilih yang 20%. Tinggalin yang 80%. Gak ada orang yang segitu bodohnya meninggalkan 80 untuk yang 20. Halo? Kan bodoh kan? Udah punya 80, dia tinggalin buat yang 20. Terus yang bahayanya nih, kamu berpikir perempuan itu perfect. Karena memenuhi gap kamu. Dia perfect, dia sempurna. Gak ada perempuan perfect yang mau sama laki-laki yang udah menikah. Ingat baik. Gak ada perempuan perfect, gak ada perempuan baik-baik yang mau dideketin, jalin hubungan sama laki-laki yang sudah menikah. Kalau perempuan itu meresponi kamu, perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Halo? Dan di sini, mohon maaf ya. Ini gak peluru nyasar enggak? Kalau ada di sini perempuan yang punya affair, yang saat ini punya affair sama suami orang dan kamu berpikir, saya lebih baik daripada istrinya. Makanya dia pilih saya. Istrinya sekarang udah begini soalnya. Istrinya gak enak diajak ngomong. Istrinya marah-marah mulu. Istrinya udah gendut sekarang. Istrinya ini. Dan kamu berpikir kamu lebih baik daripada istrinya. No, you're not. You're immoral. Kamu gak bermoral. Kamu gak beradab. Jangan berpikir you're perfect. Jangan berpikir kamu lebih baik daripada istrinya. No, you're not. Tadi saya bilang gak ada perempuan baik-baik mau sama suami orang. Amin. Jangan hang out sama lawan jenis sendirian. Jangan expose your personal life sama lawan jenis. Ceritain masalah rumah tangga. Datang ke kantor, muka kusut. Kenapa sih Pak? Kusut banget dari kemarin. Ayu lihat. Maaf yang namanya Ayu ya, saya cuma kepikiran yang muncul aja di kepala. Maaf gak ada maksud, asli gak ada maksud. Kusut banget. Mau teh gak? Bikinin teh. Terus dateng di depan taruh di meja. Terus disengaja-sengajain gitu di depanmu persis. Wangi kan. Rambutnya kayak ombak samudra. Kenapa sih Pak? Kantor lagi banyak kan ada Ayu bisa beresin. Enggak, biasa di rumah. Oh si ibu. Emang sih Pak, waktu si ibu datang ke sini Ayu udah lihat. Kayaknya si ibu agak nggak enak Ayu ngomongnya. Kan gitu kan, mancing kan. Saya emosi nih begini nih. Kok mancing kan? Kamu lihat emang kenapa sih ibu? Nggak apa, Ayu nggak enak. Ya udahlah kamu ngerti lah. Pusing saya pagi-pagi udah dimarahin. Oh gitu. Ya susah ya Pak kalau istri gak ngerti pekerjaan suaminya. Udahlah terakhir untuk pria single yang belum menikah.
Kasih itu dibentuk dari sebelum punya pasangan. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Jaga hatimu. Kalau kamu berpikir, saya masih muda lah, baru 20-an awal lah, masih nikah masih lama lah. No, tadi saya katakan, karakter untuk menjadi suami dibentuk dari sebelum menikah. Amin. Biasakan berlaku setia, jangan mentang-mentang masih muda. Saya setia kok, setiap tikungan ada gitu kan. Pojokan sini ada, pojokan sana ada. Di kerinduanku Bekasi ada, kerinduanku Aksa ada, Kelapa Gading ada, semua tuh ceweknya tuh. Biasain, normalisasi kesetiaan. Normalisasi kesetiaan. Jangan anggap kompromi-kompromi kecil tuh normal. Latih dirimu sebelum nanti waktunya masuk dalam pernikahan. Amin.